Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wasa. Amma ba'd. Awalan haya bina nasrullaha azza wa jal allazi qata'atona ni'aman kasirah wa hidayah. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nasa minaz zulumat ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, alhamdulillah banyak-banyak bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita diberikan salah satu nikmat terbesarnya Allah, yaitu kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Yang dimana dalam bulan suci ini, bulan suci Ramadan, banyak sekali peluang-peluang untuk kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda dan juga untuk mendapatkan peluang untuk dihapuskannya dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan setahun sebelumnya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hal apa yang penting dalam bulan suci Ramadan ini sehingga banyak sekali orang-orang di luar sana yang menyiapkan dirinya jauh-jauh hari untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini? Kita dapatkan jawabannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi poinnya adalah di terakhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, untuk mendapatkan tingkatan ketakwaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita memaksimalkan segala ibadah yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang mungkin kita merasakan bahwasanya puasa kita mengalir begitu saja, tapi kita tidak tahu hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Bahkan kita tidak sadar, ternyata mungkin selama ini kita berpuasa begitu saja, tapi ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, tapi kita tidak ketahui. Maka dari itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan sedikit kultum, yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam atau fajar. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minum adalah hal yang sangat dilarang dalam berpuasa. Jika seseorang makan atau minum dalam keadaan berpuasa dengan sengaja, maka puasanya sudah pasti akan batal dan diwajibkan untuknya menggantikan puasanya di bulan yang lain. Bapak Ibu dan anakku sekalian, biasanya terjadi orang-orang yang lupa dalam berpuasa sehingga dia makan ataupun minum ketika berpuasa. Jika lupa maka tidak batallah puasanya. Dan hal lupa ini biasa terjadi di awal-awal berpuasa. Saking lamanya tidak berpuasa, 11 bulan lamanya tidak pernah melatih diri untuk berpuasa, akhirnya ketika dihadapi dengan bulan Ramadan berpuasa awal-awal akhirnya lupa. Lupa bahwasanya sudah berada di bulan suci Ramadan. Pesan yang ingin saya sampaikan di hal yang pertama ini adalah ketika sudah dekat waktu bulan puasa atau ketika kita ini sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan ini,
hendaklah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, ya, sehingga pahala yang kita dapatkan ketika berpuasa ini bisa maksimal. Kemudian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, yang kedua adalah yang dapat membatalkan puasa, hubungan suami istri. Ya. Suami istri yang melakukan hubungan di siang hari ketika berpuasa, maka ini dapat membatalkan puasanya. Ya, dan dia harus menggantikan puasanya di bulan yang lainnya. Dan juga harus membayar yang namanya fidyah, ya, atas perilakunya itu. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ya, barang siapa yang sengaja dengan muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia menggantikan puasanya di bulan yang lainnya. Ya, muntah dengan sengaja, misal dia mengorek-ngorek mulutnya sampai isi yang dalam perutnya itu keluar. Nah, itu namanya muntah dengan sengaja atau dengan hal-hal yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah haid atau nifas. Ya, ini khusus bagi perempuan yang mengalami haid ataupun nifas, maka puasanya itu akan batal. Ya, walaupun di pagi hari dia dalam keadaan suci, tapi di siang harinya mungkin baru datang haidnya, maka batallah puasanya dan harus diganti juga di bulan yang lainnya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hal yang dapat membatalkan puasa adalah orang yang gila atau mabuk. Ya, kalau gila sudah pasti sudah tidak, akalnya sudah tidak sampai, jadi tidak sudah pasti puasanya tidak akan diterima. Ya. Dan juga orang yang mabuk, ya, mungkin dia minum minuman keras ataupun minum obat-obatan yang membuat dia tidak sadarkan diri, maka orang yang seperti ini batal puasanya. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ini juga dapat membatalkan puasa. Ya. Entah itu memasukkan dari mulut, dari hidung ataupun dari dari lubang-lubang yang lainnya. Jika memasukkan sesuatu itu, maka puasanya akan batal. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ada juga ya yang berbeda pendapat ya mengenai tentang suntikan. Ya, apakah ketika kita disuntik ketika lagi berpuasa itu dapat membatalkan puasa kita? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ya. Tapi yang sudah jelas adalah apabila suntikan itu berisikan vitamin untuk menambahkan kekuatan kita dalam berpuasa, maka itu sudah pasti dapat membatalkan puasa kita. Tapi kalau misalnya suntikannya hanya seperti vaksin, itu ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan itu batal, ada pula yang mengatakan tidak batal puasanya. Ya, terserah kita mau mengambil pendapat yang mana, kembali kepada diri kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, mungkin sekian yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita, dan juga Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan atau perbuatan. Upin Ipin makan terasi, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.